Shalom, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Menggresanti. Teman-teman bisa panggil saya Kezia atau Mayang. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium. Di dalam video ini juga, saya akan menjelaskan tentang manajemen administrasi laboratorium pendidikan biologi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika sebuah laboratorium itu tidak memiliki sistem administrasi yang baik. Misalnya, kayak alat yang tidak tercatat, atau jadwal praktikum yang tidak teratur, atau bahkan bahan kimia yang tidak dikelola dengan baik. Tentunya itu akan menjadi kendala dalam mengelola laboratorium tersebut. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa administrasi laboratorium itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran biologi. Laboratorium bukan hanya sekedar tempat untuk melakukan praktikum, tetapi juga merupakan sarana belajar yang memungkinkan mahasiswa itu memiliki atau memahami konsep biologi secara langsung melalui eksperimen. Melalui praktikum di laboratorium, mahasiswa itu dapat mengembangkan berbagai keterampilan ilmiah seperti melakukan observasi, mengolah data, berpikir kritis, serta memecahkan masalah secara sistematis. Hal ini menjadi bahan penting dalam pembelajaran karena banyak konsep biologi yang lebih mudah dipahami ketika sudah terjadi melalui praktikum begitu. Namun, agar kegiatan praktikum ini dapat berjalan dengan baik, laboratorium itu harus dikelola dengan sistem administrasi yang terstruktur. Administrasi laboratorium itu mencakup berbagai hal seperti pengelolaan alat dan bahan, peraturan jadwal praktikum, pemeliharaan fasilitas, serta penerapan prosedur keselamatan kerja. Nah, pengelolaan administrasi yang baik itu akan membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan di laboratorium itu berjalan secara efisien, aman, dan terorganisasi. Dengan demikian, laboratorium itu dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan keterampilan ilmu bagi mahasiswa. Lalu, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Apakah hanya sekedar mencatat alat dan bahan, atau sebenarnya memiliki fungsi yang lebih luas? Nah, pada bab kedua, yaitu administrasi laboratorium merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berlangsung di laboratorium. Proses ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi terhadap berbagai sumber yang ada di laboratorium. Tujuan utama dari administrasi laboratorium itu adalah memastikan bahwa semua kegiatan praktikum maupun penelitian itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga aman. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, penggunaan alat bahan serta fasilitas laboratorium itu dapat diatur dengan lebih terorganisasi. Dalam administrasi laboratorium terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya, yaitu meliputi alat laboratorium, bahan kimia, serta tenaga kerja seperti dosen, laboran, dan juga praktikan atau mahasiswa. Selain itu, pengelolaan waktu juga itu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengaturan jadwal praktikum, agar tidak terjadi bentrok penggunaan ruang, bentrok jadwal, dan juga penggunaan alat laboratorium. Nah, administrasi laboratorium juga harus menerapkan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan juga akuntabilitas. Nah, keteraturan ini berarti semua kegiatan tuh harus dilakukan secara sistematis.
keterbukaan informasi terkait pengelola laboratorium dapat diakses secara jelas. Sedangkan akuntabilitas itu artinya setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan laboratorium dapat berjalan secara lebih profesional dan mendukung kegiatan pembelajaran secara maksimal. Lalu, bayangkan nih jika sebuah laboratorium itu memiliki banyak alat, tetapi tidak memiliki data inventaris yang jelas. Menurut kalian, apa ya yang menjadi masalah atau apa saja masalah yang mungkin akan terjadi? Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang inventaris sarana dan prasarana laboratorium. Inventaris merupakan proses pencatatan dan pengelolaan semua alat, bahan, serta fasilitas yang terdapat di dalam laboratorium. Nah, inventaris ini sangat penting karena membantu pengelolaan laboratorium mengerti jumlah, kondisi, serta lokasi dari setiap alat dan juga bahan yang tersedia. Dengan adanya data inventaris yang lengkap, pengelolaan laboratorium itu dapat memantau penggunaan alat serta merencanakan pemeliharaan atau pergantian alat yang sudah rusak, sudah tidak layak pakai begitu. Nah, proses inventaris ini dapat dilakukan secara manual menggunakan buku catatan maupun secara digital menggunakan sistem komputerisasi. Saat ini banyak sekali laboratorium tuh yang sudah menggunakan teknologi seperti barcode atau RFID untuk mempermudah proses pencatatan dan pelacakan alat. Selain pencatatan alat dan bahan, inventaris juga itu mencakup pemeriksaan kondisi fasilitas laboratorium seperti ruangan, meja, kursi, pencahayaan, ventilasi, serta kebersihan lingkungan laboratorium. Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa laboratorium itu tetap berada dalam kondisi yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam kegiatan, praktikum maupun penelitian. Pemeriksaan ini dengan sistem inventaris yang baik, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisasi. Lalu menurut kalian nih, apakah semua alat dan bahan di dalam laboratorium itu bisa langsung dibeli tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu? Nah, di dalam bab yang keempat ini dijelaskan bahwa pengadaan alat dan juga bahan merupakan bagian penting dalam pengelolaan laboratorium. Proses pengadaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui perencanaan yang matang agar sesuai dengan kebutuhan kegiatan praktikum. Perencanaan pengadaan biasanya dilakukan dengan menganalisis data penggunaan alat dan bahan pada periode sebelumnya. Jadi dicek. Nah, dengan cara ini pengelola laboratorium itu dapat memperkirakan jumlah atau bahan yang diperlukan di masa mendatang. Setelah proses perencanaan ini dilakukan, tahap selanjutnya adalah proses pembelian alat dan bahan dari pemasok yang sesuai. Dalam tahap ini perlu diperhatikan kualitas dari setiap barang dan juga tidak hanya kualitas namun harga serta kehandalan dari pemasok. Nah, setelah barang diterima, maka pengelola laboratorium itu harus memeriksa terhadap jumlah, kondisi, dan juga kesesuaian barang dengan pesanan. Hal ini penting sekali untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di dalam laboratorium tersebut. Setelah itu, semua alat dan bahan yang sudah diterima tadi harus langsung dicatat dalam sistem inventaris agar dapat dipantau penggunaannya serta memudahkan pengelola stok di masa mendatang. Nah,
menurut kalian nih, apa sih yang akan terjadi jika alat laboratorium yang digunakan terus-menerus tapi tidak pernah dirawat atau dikalibrasi? Penjelasannya pada bab yang kelima, itu pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium itu merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen laboratorium. Karena dari pemeliharaan alat dan ada alat itu bisa menjaga agar peralatan itu tetap berfungsi dengan baik serta menghasilkan data yang akurat dalam kegiatan eksperimen. Salah satu kegiatan penting dalam pemeliharaan alat adalah proses kalibrasi. Nah, kalibrasi sendiri merupakan proses penyesuaian alat ukur dengan standar tertentu agar hasil pengukuran yang diperoleh itu tetap akurat dan dapat dipercaya. Selain kalibrasi, laboratorium juga itu harus memiliki jadwal pemeliharaan yang rutin, yang teratur, kayak pembersihan alat, terus pemeriksaan kondisi, perbaikan apabila terjadi kerusakan. Nah, apabila terdapat alat atau bahan yang sudah tidak bisa digunakan, nah itu penting untuk dilakukan proses pemunahan dengan prosedur yang berlaku, terutama untuk bahan kimia berbahaya. Manajemen pemeliharaan yang baik tidak hanya membantu memperpanjang umur alat, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kualitas dari peneliti. Nah, bab selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengelolaan aktivitas laboratorium, khususnya terkait jadwal praktikum, penggunaan ruang, serta peminjaman alat. Nah, penjadwalan praktikum itu merupakan hal yang penting karena itu laboratorium itu kan biasanya memiliki keterbatasan ya dari ruang, ya intinya sarana dan prasarana. Tidak semua laboratorium itu lengkap ataupun bagus begitu. Entah itu keterbatasan ruang, keterbatasan alat, atau keterbatasan bahan. Nah, oleh karena itu, penggunaan ruang dan juga alat itu harus diatur secara efisien agar tidak terjadi bentrok jadwal praktikum. Nah, pengelolaan jadwal yang baik itu dapat membantu memastikan bahwa setiap kelompok praktikum itu memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk melakukan eksperimen tersebut. Selain itu, setiap peminjaman alat laboratorium itu juga harus melalui prosedur. Nah, prosedur ini meliputi pengajuan, peminjaman, pemeriksaan kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan. Setelah itu, alat yang digunakan itu harus dibersihkan, diperiksa, dan juga dicek kembali kondisinya, dan dikembalikan kepada tempat penyimpanan yang sesuai. Proses ini biasanya dicatat dalam logbook laboratorium yang berfungsi sebagai catatan resmi penggunaan alat dan bahan. Nah, menurut kalian nih, kenapa ya kegiatan di laboratorium itu harus didokumentasikan dengan baik? Pada bab terakhir ini membahas tentang pentingnya dokumentasi dan juga laporan dalam pengelolaan laboratorium. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di dalam laboratorium tersebut. Salah satu bentuk dokumentasi yang penting adalah sistem surat menyurat. Nah, surat menyurat ini digunakan sebagai sarana komunikasi resmi dalam kegiatan laboratorium, baik untuk keperluan internal maupun komunikasi dengan pihak eksternal, seperti pemasok atau lembaga akreditasi. Selain itu, laboratorium juga itu harus memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan yang ada di dalam laboratorium tersebut. Nah, SOP ini itu membantu memastikan
bahwa semua kegiatan yang sudah dilakukan itu berjalan secara sistematis, aman, dan juga sesuai dengan standar yang sudah ada gitu, yang sudah berlaku. Dokumen-dokumen di dalam laboratorium juga perlu diarsipkan dengan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital atau data. Nah, sistem pengarsipan yang baik itu akan memudahkan pencarian data, mendukung proses evaluasi, serta menjadi bahan dalam kegiatan audit atau akreditasi laboratorium. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari manajemen yang terjadi di dalam laboratorium. Kenapa sih pentingnya kita mengetahui manajemen itu? Baik teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai manajemen yang terjadi di dalam laboratorium pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih untuk atensi dan perhatian dari teman-teman semua.